Oke, baik teman-teman. Nah, semuanya sudah latihan haki hari ini, teman-teman? Sudah. Sudah, Sudah? Cikgu. Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bisa Sudah, Cikgu. kan? Udah. Nah, pertanyaannya Sudah. adalah Alhamdulillah bisa bisa. kan? Bisa pencet Bisa. Bisa, tombol-tombolnya kan? Kak. Bisa, Oh, bisa. so Bisa, kita Cikgu. masih latihan haki. Jadi minggu Sudah, ini Cikgu. kita nggak ngoyo-ngoyo Belum dulu. bisa. Belum bisa. Ya Allah, coba besok lagi. Besok lagi, oke? Jadi minggu ini kita nggak ngoyo-ngoyo dulu. Yang penting kita tahu nih, oh kalau mau beli itu tombolnya ini. Kalau mau jual tuh ini. Kalau mau ganti pesanan ini, gitu. Kalau mau batalkan pesanan ini. Jadi sehingga minggu depan itu udah masuk materi yang serius, otak kita ini udah nggak belibet lagi mikir mau klik tombol yang mana gitu. Jadi otaknya itu satu-satu kita suruh kerja. Minggu ini kita suruh otaknya menghafal pencet tombol-tombolnya mana aja. Minggu depan baru kita menghafal candle-candelan dan segala macam. Makanya saya bilang apa? Selama 2 bulan di KTP ini konsistenlah mengikuti materi dan progres kelasnya. Insya Allah pasti bisa. Gitu, oke? Sudah siapkan buku catatannya? Siap. Siap? Oke. Sudah. Sudah Sudah. siapkan Sampai. Sudah cemilannya? siap. Tadi ku tengok pula ada pula yang posting kan cemilannya berat kali Indomie goreng. Kayaknya pun itu 2 bungkus. Takut kali aku habis ini dia ngantuk kekenyangan ya kan. Nggak jadi dia Didongengin belajar. berarti. Iya, malah tidur ya. Tapi aku agak-agak trauma aku sama Indomie. Karena Kenapa tuh? Oh iya, 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 iya. Terlalu banyak kadang kemarin pas konsumsi. pas banjir di hari ketiga, empat, lima, ya Allah 3 kali Mbak makan Dian tiga cerita kali itu menunya banjir. berasnya. 3 kali makan 3 kali menunya Indomie karena banjir ya Allah. Pokoknya Indomie yang dulunya sangat-sangat aku idamkan sekarang enggak dulu. Oke, baik guys. Kita ini Tadi aku mute dulu ya. oke. Oke, bentar. Sebentar. Mute. Oke, mic-nya Mbak Di. Oke. Oke, tunggu ya. Aku prepare materi dulu. Oke, baik kawan-kawan. Nah, inilah kurikulum kita ya, materi-materi yang akan kita pelajarin selama 2 bulan ke depan ya. Kurang lebih ada 15 materi, dan 15 materi ini sebenarnya ada anak-anaknya lagi. Hari ini kita fokus tentang dari nol sekali. Jadi, bagi yang sama sekali nggak tahu itu saham apa, nggak pernah trading, bisa nggak ikut KTP? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita akan mempelajari dari bahkan dari pengertian saham itu apa sampai dengan yang expert-expert ini segala macam nih agak-agak expert. Tapi apakah bisa kita pelajari? Bisa, insya Allah. Kemudian kita malam ini fokus ke 1 dan 2 dan 3 materi. Kemudian kawan-kawan, udah pada baca belum? Saya tadi pagi ada share target kompetensi. Udah baca belum? Udah kalian baca belum tuh target kompetensinya? Nah, target kompetensi itu ya, apa sih gunanya saya buat target kompetensi itu? Agar kalian bisa mempertanyakan ke diri kalian, saya sudah mampu belum? Nah, kayak kemarin, kita sudah eh, ketemu di free class, ya kan, hari Jumat. Nah, dari free class itu apa sih target kompetensinya atau apa sih goalnya? Yaitu peserta latihan jari, HK, dan Haki 1 lot. Kemudian peserta memahami semua fitur dan menu pada OLT seperti fast order, amend, withdraw, dan portofolio. Pertanyaan saya, untuk yang nomor 1, kira-kira itu kalian udah bisa belum? Udah terjawab belum sama diri kalian? Yang poin nomor 1. Sudah. Yang nomor 2, nomor 2, sudah, sebagian belum. Artinya, ya, goal dari pre-class itu sudah tercapai. Seperti itu. Kalau belum tercapai, nah kita masih punya beberapa hari untuk mengejarnya. Kayak gitu, kawan-kawan. Oke, jadi insya Allah kita ini selama 2 bulan ke depan, kita akan belajar secara terstruktur dan terukur. Jadi tidak ada nih
yang bilang aku nggak paham, nggak ngerti. Nah, kenapa dia tidak mengerti? Mungkin dia ada ketinggalan kelas, tidak mengejar materi, tidak mengejar eh apa namanya PR-PR-nya gitu, sehingga dia nggak bisa. Kemudian, tunggu ini kok nggak ada nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke judul apa itu saham. Apa sih target kompetensinya? Nah, target kompetensinya berarti minggu ini setelah kita menerima materi yang akan kita pelajari minggu ini ya, kalian itu harus sudah bisa membedakan antara candle hijau dan merah, mampu membaca candle dan menentukan harga opening dan closing, kemudian mampu menerjemahkan tekanan buy dan sell dari candlestick pattern atau kekuatan seller dan buyer. Dan ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini, kalimat-kalimat ini nanti kalian sendiri yang menjawabnya. Kira-kira saya udah bisa belum ya membaca candle? Udah ngerti nggak? Nah, kalau kalian bisa menjawab ini, berarti target kompetensi dari pertemuan minggu ini sudah selesai di diri kalian. Seperti itu. Oke. Jadi saya sudah share tuh target kompetensinya dalam bentuk PDF di link tree kita di grup info. Cek aja, di scroll pasti ada. Jadi setiap minggu coba dibaca. Kira-kira saya udah bisa belum ya? Udah bisa belum ya? Gitu. Dan kalau sudah mengerjakan PR, insya Allah itu bisa. Nah, saham, apa sih itu saham? Ya kan? Apa sih itu saham? Saham adalah salah satu bentuk instrumen pasar uang yang sangat familiar. Kok gede amat sih ini? Ini. Oke, ya kan? Saham itu ada nama lainnya disebut efek, stok, apalagi emiten. Efek, stok, dan emiten itu artinya juga saham. Adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan sebuah perusahaan atau badan eh, usaha. Maksudnya apa? Kalau saya beli, nah saya suruh kalian tadi apa? Beli saham satu lot. Saham apa aja yang kalian beli? Ada yang ingat nggak? Coba di kolom komen. Di kolom komen, di kolom chat. Ada yang ingat nggak saham apa aja yang kalian beli? Saham Bumi, PAMG, Inet, Okas, Netipi. Nah, Netipi tahu nggak kalian Netipi itu apa? Kalau Bumi kan nggak kita pakai ya produknya. Netipi itu kan stasiun TV, ya kan? Stasiun TV. Nah, stasiun TV, berapa harga Net TV? Tadi harganya di arah 157. 157 arah. Kelihatan 157 itu dia arah. Nah, artinya dari modal Rp157 dikali 100 berarti berapa tuh modalnya? 15.000 ya, 15.700. Dengan modal 15.700, kalian itu sudah sah sebagai pemilik dari Net TV. Dengan porsi kepemilikan ya itulah 0,0000001% kali ya kan? Karena lotnya kecil. Kita itu sudah sah menjadi pemilik badan usaha tersebut atau pemilik perusahaan tersebut. Nah, kalau suatu saat perusahaan itu ada melakukan corporate action atau aksi perusahaan, kita berhak nih mendapatkan hak-hak sebagai pemilik perusahaan. Apa aja? Yang pertama mendapatkan dividen. Apa itu dividen? Dividen itu adalah aksi perusahaan yang membagikan keuntungannya kepada pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya, tergantung porsi kepemilikan kita. Misal nih, apa ya yang mau bagi dividen? Biasanya perusahaan yang bagi dividen gede itu ada PTBA, Adaro itu gede, ITMG itu gede. Nah, BBRI misalnya itu 15%, 7% misalnya dari keuntungannya gitu. Artinya kita akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan kita. Kalau kalian itu punyanya satu lembar, ya dapatnya sesuai porsi satu lembar. Kalau kalian punyanya 10 ribu lot, satu lembar satu lot. Kalau punyanya 10 ribu lot, ya tentu dividennya lebih banyak. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian mengikuti RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ini biasanya undangannya akan dikirim via email kita. Juga RUPS LB dan capital gain. Nah, capital gain ini sebenarnya yang kita kejar.
Karena kita di sini adalah kelas trader ya, bukan kelas investor. Jadi dua hal itu adalah aktivitas yang berbeda. Maka fokus kita pada kelas ini ke depannya adalah mencari capital gain. Capital gain itu adalah selisih dari harga beli dengan harga jual. Itulah yang disebut capital gain. Jadi bagaimana caranya kita bisa beli di harga murah dan jual di harga lebih tinggi. Artinya kita dapat untung. Kalau tadi kan kita haka-haki asal aja ya, nggak ada lihat untung-untungnya. Nah, nanti ke depannya kita akan mempertimbangkan bagaimana caranya supaya bisa untung. Kemudian saham itu ada tiga lapis teman-teman, ada first liner, second liner, dan third liner. Yang membedakan ini semua adalah market cap dari perusahaan tersebut. Atau simpelnya saya bisa ngomong kalau first liner ini adalah saham yang harganya udah 5.000 ke atas. Kemudian second liner ini 1.000 sampai 5.000. Third liner ini adalah saham yang harganya 1.000 ke bawah. Atau dengan istilah lain, orang sering bilang second dan first liner itu adalah saham-saham blue chip, saham-saham yang mahal-mahal. Kemudian third liner ini adalah saham-saham gorengan. Kenapa dibilang saham gorengan? Pertama, harganya memang murah, kayak gorengan kan, murah. Kemudian, dia itu gampang digoreng. Artinya dengan uang yang tidak terlalu banyak, kita sudah bisa menggerakkan harga saham. Misal nih, kalau untuk saham first liner dan second liner itu butuh uang miliar-miliaran untuk menggerakkannya, bahkan triliunan. Tapi kalau di saham gorengan, ya apalagi di bawah 100 perak harganya per lembar, itu kadang dengan uang ratusan juta aja udah bisa bergerak sahamnya. Gitu. Berarti ya yang saya suruh kalian latihan haka-haki di harga 57 sampai 350 itu berarti kalian latihan di saham mana? Betul, di saham gorengan ataupun third liner. Nah, saham-saham yang sering ARA itu juga saham-saham gorengan kawan-kawan. Yaitu alasannya karena dia eh, harganya murah sehingga gampang ditarik, gampang digoreng. Nah, yang namanya gorengan kalau kebanyakan kayak mana? Jadi penyakit ya kan. Gorengan batuk-batuk kok kebanyakan jadi penyakit, kolesterol dan segala macam lah ya kan. Nah, gorengan itu juga enaknya pas panas-panas kenyang betul juga kenyang. Kalian ini kok negatif pikiran kalian. Kalau kebanyakannya Pak kenyang lah ya kan. Kalau enaknya gorengan itu pas panas-panas atau dingin? Pas panas-panas. Nah makanya enaknya memang em, beli dan jual saham gorengan itu, trading di saham gorengan itu pas lagi rame-ramenya, lagi hot-hotnya. Kalau dia sudah nggak, udah melempem, biasanya itu dia udah tidur gitu, udah ditinggalkan sama market itu. Selanjutnya adalah oke. Nah, dan saya sendiri kawan-kawan, ya, dan saya sendiri ini bukan ajakan tapi insight ya. Dan saya sendiri karena saya Islam, ya, saya itu hanya trading di saham syariah. Saya hanya trading di saham syariah. Jadi saya memang apa ya, menelaah betul sumber-sumber rezeki saya. Walaupun ilmu teknikal ini bisa dipakai dimanapun, ya, baik di kripto, di forex, di commodity gold dan segala macam, tapi saya hanya trading di saham, yaitu saham syariah dan saham US. Saham US juga ada yang syariah. Kenapa? Ya kan? Karena sejauh ini ya yang saya kulik-kulik-kulik yang ketat aturannya dan jelas itu adalah saham daripada komoditi-komoditi yang lain. Saham itu teman-teman ada yang namanya saham syariah. Saham syariah. Ada aturannya. Ada dua lembaga yang mengatur ketat, mengawasi dan mengevaluasi, yaitu OJK dan DSN MUI. Nah, jadi dua lembaga ini mereka membuat fatwa dan aturan-aturan dan setiap tahunnya ada apa bahasanya ya? Apa ya bahasanya, dia itu ada pergantian, ada evaluasi lah saya bilang ya.
setiap tahun itu ada 2 kali. Saya lupa bulannya. Kalau nggak salah November, November Juni kayaknya, November Juni. Jadi dievaluasi tuh mana saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah dimasukkan, mana yang sudah tidak sesuai dikeluarkan. Nah, kayak kemarin itu saya ada nyimpan Petro. Saya ada nyimpan Petro, teman-teman, ya, dalam keadaan untung, untung. Kemudian kan saya kena banjir ya, ada musibah banjir di Sumatera Utara. Di Langkat khususnya di daerah saya ini kan dalam juga sehingga kami tuh terisolir, tidak ada listrik, tidak ada internet selama 5 hari. Jadi saya nggak tahu kabar nih, nggak tahu kabar apapun. Ketika saya udah dapat sinyal, ternyata saya nanya ke Mbak Dila tuh, nelpon, nelpon biasa. Mbak Dil, tolonglah Mbak Dil info bumi kayak mana segini. Petro kayak mana? Aku cuma hold 2 saham itu. Petro kayak mana? Segini Mbak Dian katanya. Oh naik. Tapi Mbak itu udah nggak syariah katanya. Dalam hatiku, ya gitu. Apa? Kayak dia kayak diputusin lagi sayang-sayangnya gitu weh. Aku bilang mak murtad ya bah, aku bilang kayak gitu ya. Sehingga kawan-kawan ya petrol itu aku jual karena kalau saya sih itu prinsip saya pribadi ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang menjaga saya bahkan ketika bencana ya. Saya itu sangat teliti dari sumber rezeki saya. Saya berprinsip bahwa rezeki itu bukan hanya tentang nominalnya, tapi juga keberkahannya. Nah, nilai keberkahan itu sebenarnya yang sedang saya cari. Kalau nominal itu kan berapapun dikasih kan kita nggak akan pernah cukup ya. Namanya manusia ya kan. Berapapun dikasih itu nggak akan pernah cukup. Ada aja ngerasa kurang. Seperti itu. Nah, oke. Kita akan bahas tentang saham syariah itu. Ini ada beberapa aturannya. Ini kalian nanti cari aja sendiri. Tapi yang paling saya hafal dan saya pegang teguh adalah ini. Fatwa DSN MUI tahun nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek. Nah, di sini tuh diatur ketat apa yang boleh kita lakukan selama kita trading, apa yang nggak boleh. Kayak gitu. Oke? Coba kalian cari PDF nanti nanti. Coba. Kalau murtad apa bisa mualaf lagi? Bisa, bisa. Kayak tahun lalu itu cuan itu murtad. Bukan murtad ya, weh. Dia itu keluar dari saham syariah karena ada satu poin yang dia itu melanggar. Nah, dikeluarkanlah dia kan dari periode saham syariah saat itu. Kemudian periode selanjutnya dia itu udah sesuai konteks syariah dimasukkan lagi seperti itu. Jadi slow, sabar. Banyak potensi saham syariah itu ya. Nggak kekurangan kita. Nah, kita bahas ini dulu. Apa saja sih kriteria saham syariah? Nah, ya kan. Apa aja sih kriteria saham syariah? Yang pertama, eh, kita selaku pelaku pasar modal ataupun perusahaan tersebut tidak boleh melakukan perjudian atau permainan tergolong judi. Kemudian perdagangan yang dilarang menurut syariah seperti perdagangan yang tidak disertai barang dan jasa, perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu. Nah, ini apa nih sebenarnya? Penawaran dan permintaan palsu ini apa? Ada yang tahu? Itu adalah fake bid. Pernah nggak dengar bid palsu, offer palsu? Nah, penawaran dan permintaan palsu itu, fake bid itu sebenarnya tidak dibolehkan di dalam Islam atau dalam kata lain itu melanggar prinsip syariah. Nah, saya itu beberapa kali tuh diajak sama orang lah yang uangnya itu udah miliar-miliaran untuk ngegoreng saham dengan kapasitas KTP yang sekarang. KTP sekarang kan udah alumni itu udah 3.000 lebih teman-teman. Kalaulah masing-masing aja masuk dengan 10 juta, kita tuh bisa menggerakkan saham, kata orang tersebut, ya kan? Betul memang, saya iakan, iya betul. Nah, tapi setiap yang namanya menggoreng saham, ya, pasti ada yang melakukan itu fake bid, fake offer. Agar apa? Terkesan rame dan segala macam. Nah, saya bilang itu, bisa nggak kamu goreng? Saya tanya kan, bisa nggak kita naikkan saham itu tanpa fake bid, tanpa fake offer? Ya nggak bisa katanya. Ya udah, aku nggak mau, aku bilang.
Kenapa katanya kan? Itu bertentangan sama prinsip syariah. Sedangkan aku hanya trading saham syariah. Jadi sampai sekarang beberapa kali orang ngajak, bahkan sekuritas ada yang ngajak, saya nggak mau. Saya nggak mau menggoreng saham. Jadi saya lebih senang itu eh, mengajar kayak gini, mengajar dari nol sampai semua saya ajarin. Daripada saya mengomandoi, ayo kita beli ini. Terus tiba-tiba melanggar prinsip syariah, udahlah tidak berkah, lama-lama kita semua rungkat, ya kan? Seperti itu. Kalau dari kapasitas KTP bisa sebenarnya. Anak alumni itu kaya-kaya, banyak yang lebih kaya daripada saya. Tapi tidak berkah teman-teman. Kemudian jasa keuangan ribawi. Bank berbasis bunga kayak bank-bank konven itu tidak masuk ke saham syariah. Makanya banyak yang nanya, Mbak Dian ikut IPO Supa nggak? Superbank. Enggak, saya enggak ikut Superbank. Kemudian pembiayaan berbasis bunga kayak finance, asuransi itu juga enggak syariah. Kemudian jual beli yang mengandung ketidakpastian, gharar, judi, antara lain asuransi konvensional. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang jasa yang haram zatnya, yang barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya, tapi ditetapkan oleh MUI, dan barang atau jasa yang merusak moral atau nilai mudarat. Contohnya apa nih? Contohnya bir, betul. STRA, betul. Itu adalah perusahaan-perusahaan wine, alkohol. Rokok, betul. Rokok-rokok juga itu enggak syariah. Rokok-rokok juga enggak syariah. Kemudian adalah perusahaan yang melakukan transaksi suap. Nah, jadi eh sebenarnya ya dari sini tuh kita tahu bahwa dengan adanya saham-saham syariah ini kita itu otomatis dipilihkan saham-saham yang sehat, perusahaan-perusahaan yang sehat. Kenapa? Ini salah satu lagi. Ada indikator kedua ya, kriteria kedua adalah perusahaan yang memenuhi rasio keuangan, yaitu perusahaan tersebut total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak boleh lebih dari 45%. 45%. Artinya apa? Perusahaan itu lebih banyak asetnya daripada utangnya. Otomatis kita itu dipilihkan saham-saham yang sehat. Kemudian total pendapatan bunga dan pendapatan tidak lainnya dibandingkan total pendapatan usaha tidak boleh lebih dari 10%. Nah, jadi memang bunga itu tidak bisa kita hindarin. Kalau dari segi perusahaan skala besar, ya kan? Nah, tapi teman-teman, ini banyak nih di internet banyak yang memperdebatkan itu saham-saham syariah katanya kan, tapi kan tetap ada pendapatan bunganya. Betul. Saya tidak mengingkari, betul. Karena emang di fatwa ada indikator itu 45 sampai 10% untuk rasio keuangannya. Tapi teman-teman, yang menyusun fatwa-fatwa ini kan bukan orang awam. Yang menyusun fatwa-fatwa itu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Artinya mereka itu adalah ulama yang berkompeten di bidang itu, fikih, muamalah. Nah, jadi kalau saya sebagai orang awam yang ilmu agamanya tidak sampai ke dalam itu, ya saya ikut kata ulama. Seperti itu. Asal kita jaga aja cara-cara tradingnya. Kemudian transaksi apa aja yang bertentangan dengan prinsip syariah? Short selling itu tidak syariah, menggunakan margin dan info orang dalam. Apa itu short selling? Short selling itu kalau sekarang itu udah diberlakukan nggak ya? Saya kurang tahu pula nih. Kayaknya udah ya. Kayaknya itu udah ada yang diberlakukan, tapi belum semua saham. Short selling itu kita bisa eh, bisa menjual saham yang kita nggak punya. Jadi kita kayak minjam saham dulu ke sekuritas. Nah, itu dalilnya kawan-kawan, kata hadisnya, kita tidak boleh menjual apa yang tidak kita miliki. Nah, gitu. Kemudian dana margin ini, menggunakan margin adalah dana pinjaman. Kemarin saya sudah bahas. Teman-teman, kalau kalian mau latihan haki-haki, kalian coba eh, lihat betul, saya bilang kan, nilai trading balance kalian. Trading balance itu berarti uang yang kalian punya saat itu.
Oke, jangan sampai kita melebihi uang itu kita belanja. Atau kalau dari menu Stockbit dan KB Ara untuk fast ordernya, di situ ada bacaan max buy di Stockbit. Kalau di KB Ara ada max cash. Nah, kita itu cuma bisa beli maksimalnya itu ada di max cash. Jangan di max limit. Kalau max limit itu artinya kita beli maksimal pakai dana margin. Misal uang kita tuh di dalam 150.000. Kita itu bisa beli misalnya 15 lot. Nah, itu max cash-nya 15 lot. Tapi ketika ada dana margin itu kita bisa jadi belinya max limitnya itu 20 lot. Dan itu kawan-kawan, walaupun duit kita itu nggak cukup untuk beli 20 lot, kalau kita beli dia akan tetap dapat. Berarti 5 lotnya itu kita terutang otomatis. Kayak gitu. Oke? Kemudian info orang dalam ini juga sebenarnya tidak eh, sesuai dengan prinsip syariah karena nggak adil ya, nggak fair. Misal nih kalian itu punya saudara komisaris saham Bumi misalnya gitu kan. Bumi itu mau mengakuisisi saham ini gitu, perusahaan ini. Nah, dan belum ada apa-apa sebenarnya, belum ada apa-apanya di saham tersebut masih diam-diam aja. Tapi kalian itu udah ngeakumulasi banyak atas dasar info orang dalam, bukan atas analisa. Nah, kalau kalian membeli saham Bumi tersebut atas info, bukan analisa kalian, maka itu termasuk eh, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti itu, teman-teman. Jadi, banyak ya sekat-sekatnya. Kalau ada yang bilang saham itu judi, kalau ada yang bilang saham itu judi, ya, sebenarnya bukan sahamnya yang judi, tapi perilaku pelaku sahamnya gitu. Perilaku kitanya, perilaku individunya. Nah, kalau saya sendiri ya sekat antara analisa dan judi itu sebenarnya memang sedikit teman-teman. Memang tipis sekatnya, memang tipis sekali. Bahkan lebih ke ranah abu-abu. Nah, kalau saya pribadi karena itu sangat tipis, saya mempertebal sekat itu dengan saham-saham syariah. Jadi makanya saya bilang saya running trade, saya nggak pakai di KBARA ataupun di Stockbit. Saya untuk running trade, saya khusus pakai aplikasi dari MNC Sekuritas, yaitu Motion Trade. Saya tampilkanlah di tablet saya. Kenapa? Karena dari beberapa sekuritas yang saya tahu, hanya di Motion Trade yang running trade-nya bisa difilter khusus saham syariah. Artinya yang tampil di situ adalah saham-saham syariah dan bisa kita filter lotnya dan bisa kita filter juga aksi aksi buy ataupun sell seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi itu semua saya kembalikan ke kalian. Mau trading reguler atau yang syariah, monggo. Kemudian ada beberapa indeks saham syariah ya. Yang sering saya pakai adalah isi indeks saham syariah, Stockbit. Tapi udah bisa ya di filter syariahnya. Serius loh, weh, kok aku ini apa namanya tuh? Tunggu ya aku cek. Serius lah weh. Stockbit tolong dulu dikonfirmasi. Kok aku udik sekali tidak tahu. Bisa all stock. Masa? Oh ini karena mati isi. Oh, oh baru tahu ya Allah weh baru tahu. Baru-baru aja ya. Oh ya udah mantap lah weh. Tapi pakai oh begitu. Oke oke oke. Tapi itu Stockbit yang syariah atau yang reguler? Kalau aku ini kan karena Stockbit lama, jadi ini masih yang reguler. Reguler. Reguler aja bisa, Stockbit biasa juga. Oh, nanti aku update ya. Besok coba aku tes ya. Besok coba aku tes. Nah, jadi kawan-kawan, indeks yang selalu aku pakai adalah indeks ISI, indeks saham syariah Indonesia. Ini per 2 Juni ya. Eh, total saham perusahaan yang ada di Bursa Efek itu adalah 957. Kalau sekarang pasti bertambah lagi karena ada beberapa emiten yang IPO kan. Dan saham syariahnya itu ada 614. Artinya apa kawan-kawan? Di antara dua data ini ya, kita membandingkan dua data ini, potensi ya, potensi untuk cuan di saham syariah itu besar sekali teman-teman. Lebih dari 50%. Dan kita tuh kan sebenarnya trading nggak perlu banyak-banyak. Ya, kita tuh
nggak perlu banyak-banyak, weh. Sebenarnya untuk cuan di pasar modal itu nggak perlu banyak-banyak. Cukup 3 saham aja udah cukup. Saya aja tuh 2 saham saya pelihara. 2 saham cuma saya pelihara di stok bid saya. Nah, barulah tadi, 2 hari ini barulah nambah nambah anak baru 5. Udah 5 tuh saya cukupkan aja, udah habis duitnya pun. Udah saya sekolahkan semua. Jadi sebenarnya tuh kita nggak perlu banyak-banyak. Maksimal itu kalau saya tuh batasi maksimal 8. Itu udah banyak kali. Yang keseringan saya tuh 2, 3, 1 kayak gitu. Jadi di antara membandingkan dua data ini ya, potensi cuan di pasar modal syariah ini sangat gede dan otomatis saham yang dipilihkan adalah saham-saham yang sehat dan rasio keuangannya terjaga. Jadi pasti kita terhindar 100% dari yang namanya delisting atau perusahaannya itu dibuang dari bursa efek kayak apa ya? Skrill itu kan delisting. Kayak Wika isu-isunya mau delisting juga. Kemudian ada JI berisi 30 saham syariah, JI 70 saham syariah, dan IDX MES BUMN 17 adalah eh, saham-saham BUMN yang syariah ada 17. Nah, seperti itu. Sudah selesai tentang si saham syariah. Nah, saya hanya menyampaikan. Selanjutnya silahkan kalian pertimbangkan sendiri mau trading di saham syariah atau saham reguler mana aja pun boleh. Selanjutnya ya di pasar modal tadi saya sebut ada 900 lebih perusahaan yang melantai di bursa efek kawan-kawan, dan 900 itu ya diklasifikasikan atau dibagi lagi ke dalam 11 sektor. Nah, PR kalian, bukan PR sih sebenarnya, tambahan untuk wawasan pribadi yang akan menunjang analisa dan kalian dapat saham bagus itu adalah catat di buku kalian, catat saham-saham yang masuk ke sektor ini, jagoannya gitu, gitu bahasanya, jagoannya apa ya? Pokoknya kalau kalian trading ini kan saya udah suruh kalian buat jurnal trading nih. Misal ya. Tadi kalian trading apa? Inet, ya kan? Inet, Net TV. Kemudian apa tadi kalian bilang? Depam, Bumi. Nah, dari itu kalian harus catat Okas itu dia masuk ke sektor apa? Paham maksud saya kan? Jadi ada 11 sektor kita pelajari dulu. Nanti akan saya kasih tahu kegunaannya apa. Yang pertama saham teknologi. Ada beberapa saham teknologi, ada Goto, Buka, Tefas. Tapi belakangan saham teknologi itu yang menjadi mamaknya atau yang menjadi apa ya bahasanya ya? eh Kepala sukunya gitu ya. Yaitu WiFi, Data, Inet, Wirge. Itu induknya. Kemudian transportasi. Nah, transportasi ini sebenarnya dibagi lagi. Ada transportasi laut, udara, darat. Itu ada GIA, ini Garuda, Bird, Temas, Hantam. Ini kapal-kapalan, ini darat, ini udara. Kemudian sektor kesehatan, ya. Sektor kesehatan ada KLBF, Kalbe Farma, KF Kimia Farma, Sido, Siloam, Murni Teguh, MTMH ini Murni Teguh. Kemudian infrastruktur, ada Jasa Marga, JSMR, Telkom, ADI, ada Karya. Energi, nah energi ini kawan-kawan, ini dibagi 3 nih energi. Energi ini ya, energi ini tuh sebenarnya dia dibagi 3, migas, minyak, gas, batu bara nih. Yang emiten penghasil minyak, gas, dan batu bara itu dimasukkan ke dalam sektor energi. Ada apa aja? Ada batu bara. Pegas itu adalah gas. ITMG adalah batu bara. Harum dan Bian juga batu bara. Kemudian siklikal adalah perusahaan yang menghasilkan kayak kebutuhan sekunder gitu kawan-kawan. Ada RAS, ini kan Ramayana, MNCN, ACES itu ASKO kalau sekarang. Dulu itu Ed Hardware, sekarang ASKO. Film itu MD Entertainment.
Kemudian non-cyclical adalah perusahaan yang menghasilkan produknya itu kebutuhan primer kayak Unilever, ICBP itu emi-emian kita ya. Mayora, Emyor, banyak nih produknya, biskuit-biskuit segala macam. ULTJ, Ultra Jaya, AMRT, Alfamart, dan Cleo. Kemudian industrial itu ada ASI, ABMM, Behit, MLPL. Ada sektor properti, nah rumah-rumahan, ada APLN, Pewon, BSDE. Kemudian sektor keuangan, ini finance, apa namanya itu bank-bank, perbankan. Kemudian basic industry. Nah, basic industry ini kawan-kawan, ini juga dipecah sebenarnya. Yang masuk ke basic industry itu adalah, tunggu ya. Yang pertama adalah perusahaan penghasil emas. Emas itu masuk ke basic industry. Kemudian semen, semen. Pokoknya basic industry ini jadi bahan pokok industri gitu. Emas, semen, nikel, kemudian timah, kemudian kertas. Ya, itu. Komoditas ya, dia dia lebih ke komoditas, lebih ke komoditas. Oke. Nah, oke, fokus ya. Nah, ini kan hanya beberapa ya, teman-teman. Ya, ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Kalian itu ya, selain nanti kita akan mempelajari hal-hal teknikal dari dasar sampai yang advance, ada satu wawasan yang wajib kalian ketahui yang tidak saya berikan di kelas. Kenapa? Karena wawasan itu bisa kalian cari sendiri. Itulah wawasan tentang teknologi, si sektor-sektor ini. Misal nih, di Stockbit ada. Di Stockbit kalian cari di menu search, so googling aja, googling, scroll aja ke bawah ada namanya sektor. Nah, dari situ kalian tahu tuh lihat, oh sektor teknologi tuh ini isinya. Oh, kesehatan tuh ini toh isinya. Nah, kalau saya dulu teman-teman, ya, saya dulu tuh saya jadi dulu tuh nggak sampai 900 saya belajar. Pas saya belajar perusahaan itu masih sekitar di 700-an kayaknya. Jadi 700 itu saya catat satu-satu. Per sektor, juga per komoditasnya teman-teman. Per komoditasnya. Supaya apa? Supaya kita tahu kita mau berburu saham apa. Misal nih ya, misal. Ini kan kita udah belajar misalnya ya. Tiba-tiba ada berita kayak gini. COVID COVID-19, angka penderita COVID-19 meningkat di Indonesia gitu. Nah, kalau ada berita seperti itu, kira-kira kalian berburu saham apa? Saham kesehatan. Saham kesehatan apa? Udah ada di dalam otak kita, weh. Ada KLBF, ada IRA, ada KF. Dan itu tuh wawasan kan. Menjadi wawasan dasar. Nah, jadi ketika ada sentimen, itu bahasanya sentimen kalau di dunia saham. Kalau ada sentimen, kita itu udah punya memori. Oh, KLBF kayak gini. Nah, makanya guna kalian buat jurnal trading, ya setiap kalian trading kayak tadi, trading di saham apa latihan haki di Net TV. Nah, coba tuh Net TV, buat keterangannya. Sektor apa tuh Net TV? Kayak gitu. Jadi ketika ada sentimen terhadap satu sektor, kita tahu dan kita punya pengalaman. Oh, ini sektor kesehatan. Oh, aku pernah lo trading di KF. Dia enak gitu. Kemudian misal nih kayak hari ini. Per hari ini kawan-kawan, harga emas naik. Bahasanya itu ATH, all time high. All time high itu adalah harga tertinggi sepanjang masa. Oh, saham emas hari ini ATH. Nah, maka yang kita buru atau kita fokuskan trading di hari ini itu saham apa? Saham-saham emas. Jangan pula hari ini saham-saham emas ATH, kalian belinya malah saham transportasi. Ya enggak maksimal cuannya gitu. Saham-saham emas itu ada Archie, ada Bumi, BRMS. Nanti itu insya Allah akan saya ajarkan. Nanti saya ada kelas lanjutan kawan-kawan. Sebelum puasa, insya Allah setelah ini saya akan buka perdana kelas advance. Mungkin itu setahun sekali aja kelasnya advance.
Nah, kelas advance itu akan mempelajari tentang menganalisa intermarket analisis, kemudian eh, tentang flow, kemudian tentang market US. Ada 3 atau 4 kali pertemuan. Nah, cara daftarnya itu eksklusif hanya untuk anak alumni. Jadi kalau mau daftar itu masuk alumni lah dulu. Bagaimana cara masuk alumni? Kerjakan PR. Harganya pasti jauh lebih murah di bawah KTP yang sekarang. Sekarang 400 kan, berarti harganya di bawah 400. Seperti itu, oke? Jadi, nanti kan kita liburan ya, liburan. Bagi yang nggak liburan akhir tahun, coba pelan-pelan dicatat. Dicatat, sektor teknologi isinya apa ya? Ini, gitu. Kemudian ya, kemudian. Tadi siapa saya suruh? Ini bukan PR, tapi wajib dicatat untuk kepentingan diri kalian sendiri. Kalian harus mencatat saham berdasarkan sektornya. Satu, catat di buku ya. Yang kedua, kalian harus mencatat saham berdasarkan komoditinya atau produknya. Misal nih nanti kan kayak kayak kemarin tuh kawan-kawan yang ada Trump menaikkan tarif perdagangan, tahu nggak kalian beritanya? Itu ketika awal tahun. Trump menaikkan tarif perdagangan atau tiba-tiba ada ada eh ada pelabuhan apa gitu ya yang dibom. Nah, perusahaan apa yang diuntungkan? Ternyata pelabuhan itu adalah tempat penghasil minyak. Nah, maka yang diuntungkan adalah saham-saham yang menghasilkan minyak. Nah, kalau udah tahu kayak gitu kan kita udah punya wawasan nih. Sahamnya sama apa aja? Ada saham NREG, ENRG, ada APEC. Nah, seperti itu. Itu dicari sendiri. Sebenarnya itu ada tuh saya kasih nanti di grup di kelas advance, tapi kan itu lama lagi kan. Makanya kalian bisa cari sendiri. Kemudian tadi dua ya, saham berdasarkan sektor, saham berdasarkan komoditas atau produknya itu menghasilkan apa. Kemudian saham berdasarkan kepemilikan. Saham berdasarkan kepemilikan. Misal saham-saham Bapak Prajogo Pangestu apa-apa aja. Saham-saham punyanya Abu Rizal Bakri apa-apa aja. Saham-saham punyanya Sinarmas Group apa-apa aja. Gitu saham-saham Konglo. Nah, kalau ada yang punya list-listnya, boleh juga nanti kalian share di grup ini, di grup diskusi, biar teman-teman yang lain juga bisa catat-catat. Kayak gitu kawan-kawan. Saham-saham berdasarkan apa lagi ya? Udah itu aja kayaknya. Jadi berdasarkan sektor, komoditas, dan kepemilikannya. 3 itu sebenarnya penggeraknya. Oke? Pelan-pelan dicatat. Pelan-pelan dicatat ya. Pelan-pelan dicatat. Karena kalau saya dulu belajarnya, dengan saya mencatat, saya mengingat. Jadi sehingga ya, ketika saya trading, kan saya catat nih buat jurnal trading. Saya catat juga indikator, apa indikator lagi, sektor-sektornya. Ketika nama sahamnya itu muncul di running trade, saya punya memori. Oh, saham bumi itu punyanya Abu Rizal Bakri. Oh, itu sektornya adalah migas energi gitu, penghasil batu bara. Udah langsung kebaca sendiri di otak saya. Misal nih, saham BRFS naik kencang, NREG naik kencang. Oh, berarti ini yang manggung hari ini adalah saham-saham si Bakri. Tinggal saya cari lagi mana saham Bakri yang belum bergerak, saya nebeng. Gitu kawan-kawan. Jadi sebenarnya ilmu teknikal itu dasar, dasar sekali. Selebihnya apa yang bisa buat kita cuan maksimal dan konsisten di pasar modal adalah improve-improve yang seperti ini. Bagaimana kita bisa membaca ritme pasar dan data-data itu teman-teman sangat membantu kita untuk membaca ritme pasar. Semangat, woi semangat. Kalau aku aja bisa ya, kalian pasti bisa. Samanya makan kita. Sama-sama kan nasi. Tadi aku makan ikan asin pun, ikan asin sambal. Sudah betul. Bisanya, ya kan? Kalian juga pasti bisa. Oke, ini udah jam berapa? Ini udah jam setengah 9. Oke, kita cek dulu. Oke, selesai ini kita radio. Kemudian skema perdagangan di bursa efek, ya. Jadi di bursa efek itu teman-teman ada 3 lembaga sekuritas sebagai anggota bursa, ada KP dan KC sebagai penjamin.
Nah, jadi bursa efek ini hanya bursa efek inilah induknya ya, induknya. Sekuritas itu hanya pelantara. Jadi kita order itu ke sekuritas, sekuritas itu yang menyampaikan orderan kita ke bursa efek dan data-data kita itu dijamin oleh KP dan KC. Jadi, duit kita itu tidak dipegang sama sekuritas. Misal, saya punya uang 10 juta nih di akun sekuritas KB Ara, Valburi. Uang saya 10 juta itu dipegang sama siapa? Apakah sama Valburi atau sama Bank RDN-nya? Jawabannya dipegang sama Bank RDN. Bank RDN-nya apa? Kayak saya, Valburi saya itu akunnya Bank Permata. Kalau di Stockbit akun saya itu Bank Jago. Maka uang saya itu dipegang sama Bank RDN. Nah, jadi kalaupun kalian terkena kasus anggota bursa atau sekuritasnya itu bangkrut, kalian itu nggak khawatir, uang kalian itu nggak ada sama mereka. Jadi kalian tinggal pindahkan aja data-data atau uang kalian itu ke sekuritas yang baru. Caranya kalian bukalah sekuritas yang baru dengan bank yang sama. Misal di sekuritas yang bangkrut itu adalah Bank BCA. Maka kalian buka sekuritas baru, banknya Bank BCA juga. Nanti lapor akan dipindahkan orang itu. Kayak gitu. Dan karena ada ketiga lembaga ini ya, ada sekuritas, KC, dan KP, sehingga ada waktu untuk memindahkan data-data transaksi kita. Maka kawan-kawan, ketika kita menjual saham, oke? Kita jual nih saham kita hari ini, misalnya nih dapatlah 1.000 gitu. Nah, uang di saldo RDN kita tuh ada di 101.000. Kita itu nggak bisa mengambil uang kita di hari itu juga. Baru bisa kita tarik itu maksimal T plus 2. T itu artinya transaksi. Berarti bisa ditarik itu T plus 2, 2 hari setelah transaksi. Kenapa? Karena ada proses serah terima data-data ini ke ketiga lembaga. Kecuali uangnya uang dingin. Misal saya nih kayak kemarin udah seminggu nggak trading karena banjir. Terus setelah ada sinyal saya mau narik uang saya bisa nggak? Bisa. Karena memang uang itu uang dingin. Udah seminggu nggak saya tradingkan. Gitu kawan-kawan. Selanjutnya dari beberapa tadi ada hal yang sangat mendasar yang saya bilang tadi bahwa kelas ini adalah kelas trading bukan kelas investing, bukan kelas investor. Karena memang kedua pelaku itu berbeda. Trading itu ya, dia itu lebih ke jangka pendek, kalau investasi itu jangka panjang bisa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kemudian trading itu berdasarkan price, harga, investing itu value atau valuasi perusahaan. Kalau trading itu pakai analisa teknikal, membaca chart, kemudian investing itu berdasarkan fundamental. Nah, dari trading dan investor ya, trader investor ada satu lagi namanya gambler. Gambler itu penjudi. Nah, jadi mau kalian trading sambil investor pun, trading sambil investing pun boleh. Saya pun juga melakukan hal yang sama. Tapi jangan yang gambler, penjudi. Yang gambler ini yang dia buta-butaan, memakai harapan. Trading berdasarkan harapan itu itulah awal dari kebangkrutan kebangkrutan kita, teman-teman, ya. Harapan itu bukan strategi ya. Harapan itu bukanlah strategi. Jadi memang betul betul harus pakai analisa karena seperti yang saya bilang harus eh, serius karena kita sedang menjalani bisnis. Kita sedang mengembangkan bisnis kita. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau sebagai trader, investor, silahkan jalani dua juga boleh asal jangan gambler. Seperti itu. Dan nanti setelah kita pelajari ya, kalian akan bisa menentukan jalan trading kalian mau yang bagaimana dan kalian pasti bisa udah memilah, oh ini bukan trading nih, ini udah ke judi nih, enggak gitu. Nanti pelan-pelan pasti kalian sudah bisa memilah-milahnya. Oke, sudah. Kita istirahat dulu ya, break dulu ya, 3 sampai 5 menit. Oke, kita pause sebentar. Sudah pada bentar ya, aku nutup pintu.
Oke, baik, baik, baik. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, teman-teman. Ini kalau nggak sempat, nanti kita lanjut besok aja. Ini kita masuk ke psikologi of trading. Nah, psikologi of trading. Kenapa saya meletakkan materi psikologi ya ini di depan sebelum materi tentang teknikal? Karena nanti kalian pasti akan merasakan bahwa ternyata trading ini sangat menguras emosi. Ternyata trading ini walaupun kita hanya berhadapan sama sebuah handphone ataupun sama sebuah laptop, tablet, dan komputer, tapi sesungguhnya itu kita sedang berhadapan dengan ratusan atau ribuan orang yang sangat-sangat melelahkan. Jadi sebenarnya eh kunci sukses ya hanya beberapa persen orang yang terjun ke pasar modal dan sukses. Dan orang yang sukses itu adalah orang yang punya ilmu dan bisa mengontrol diri, teman-teman. Saya bilang, orang yang sukses itu adalah orang yang punya ilmu dan mengontrol diri. Dan saya juga sedang beradab, bukan sedang berjuang lah, sedang berjuang senantiasa setiap hari untuk mengontrol diri dan menaikkan level gitu. Saya pernah berada di tahap loss satu hari 400.000 itu demam seminggu, teman-teman. Saya pernah di tahap loss satu hari 1 juta, 5 juta itu rasanya sudah seakan-akan saya kehilangan seluruh uang saya, seluruh hidup saya. Saya pernah kayak gitu. Saya juga pernah ngerasakan loss 30 juta juga pernah, teman-teman. Sekali trading juga pernah. Nah, tapi ternyata ya pengalaman itu guru terbaik. Pengalaman itu guru terbaik. Kalau teknikal, candle-candle itu bisa kita pelajari, tapi mental, ya, psikologi itu nggak bisa dipelajari, teman-teman. Itu memang betul-betul harus dijalani dan dievaluasi. Nah, dari saya yang los-los itu kena mental, sampai saya itu ngomong-ngomong ke diri saya, semua itu pasti bisa kembali gitu. Uang ya, angka-angka di portofolio itu hanya angka. Nah, jadi saya camkan di otak saya, angka-angka di portofolio itu hanya angka. Walaupun angkanya itu adalah sebenarnya uang ya, tapi kalau kita anggap itu uang, pasti sakit jiwa kita. Karena apa? Emak-emak aja ngerasa nih ngantongi uang 10.000 kan, di kantong 10.000. Tiba-tiba sampai rumah buka baju loh, 10.000 ku tadi mana? Itu pun kita terpikir sampai tidur ya kan. Kemana lah 10.000 tadi ya? Kayaknya nggak ada beli ini. Kemana tuh campaknya 10.000 tadi? Nah, jadi supaya psikologi itu tidak menghambat saya berkembang, maka saya camkan ke diri saya, angka-angka di dalam porto itu hanyalah angka, bukan uang. Artinya itu bisa hilang dan bisa datang, bisa dicari dan bisa dilipat gandakan. Itu yang untuk meringankan saya. Dan berhasil teman-teman, berhasil. Dan saya itu bisa mengembalikan loss-loss itu. Nah, caranya bagaimana? Ya namanya manusia, ada lelahnya. Kita hanya butuh istirahat. Gak ada orang yang bisa lari terus-terusan sprint itu gak ada. Makanya sprint itu jaraknya panjang atau pendek? Sprint. Lari sprint itu pendek atau panjang jaraknya? Pendek. Maraton baru panjang. Maraton itu dia bahkan sampai 42 kilo kan maraton. Karena suami saya tuh hobi maraton. Dia udah hap maraton. Maraton dia belum pernah. Maraton itu panjang. Nah, sedangkan di maraton itu kita bisa selingi sambil jalan, kita bisa lari pelan, bisa lari kencang, ya seperti itu. Jadi saya menganggap trading ini bukan sprint. Nggak ada lomba cepet-cepetan. Di trading ini nggak ada lomba cepet-cepetan. Siapa yang cepet kaya, siapa yang cepet punya apa nama mobilnya? Apa namanya? Nyebut aja nggak bisa. McLaren. McLaren. Gara-gara pagi tadi tuh ada yang bilang,
Berharap bisa beli McLaren dari Ipo Supa, malah bisanya beli McD. Kayak gitu. Oke, nggak ada, nggak ada lomba-lombaan kayak gitu, gitu. Jadi saya merasakan bahwa trading ini adalah untuk saya hidup, ya. Trading for life, untuk saya menafkahi diri saya juga keluarga saya, di samping nafkah pokok dari suami saya. Jadi emang nggak ada cepet-cepetan, teman-teman. Kalau memang capek ya istirahat, kayak capek ya istirahat gitu. Kalau yang memang lagi fit ya hajar terus gitu. Selagi masih under control kalian, masih di genggaman kalian tuh mental kalian, emosi kalian. Tapi kalau kalian sudah dikendalikan emosi, itulah saatnya kalian istirahat. Libur aja dulu nggak apa-apa. Kalau saya memang tipikal orangnya itu nggak ribet kalau saya tipikalnya. Kalau saya itu udah kena loss gitu ya. Saya close komputer, saya nggak nongol di grup, saya tidur. Saya tidur aja, tidur siang, tidur pokoknya. Tidur entah sehari 2 hari tidur aja agendanya atau sambil drakoran. Udah gitu aja healing saya. Udah habis tuh mental saya sehat lagi, saya kembali. Kembali menyusun strategi, ya pelan-pelan ditutupin lossnya. Cuan 100.000, 200.000, syukurin Alhamdulillah. Kayak gitu, kawan-kawan. Jadi intinya ya kenapa saya kasih materi psikologi trading ini di awal karena saya mau kasih tahu bahwa tidak selamanya market itu bullish. Tidak selamanya saham itu naik, pasti akan ada naik turunnya dan tidak selamanya kita cuan terus, teman-teman. Pasti ada ruginya. Namanya kita sedang berbisnis kan. Pasti ada uang-uang yang harus kita keluarkan. Kalau di bisnis real itu kita ngeluarin apa? Ngeluarin sewa ruko misalnya, biaya produksi, kemudian gaji karyawan itu kan uang-uang keluar. Nah, kalau di trading kita itu nggak ngeluarin uang, kita nggak ngeluarin biaya produksi, kita cukup cukup keluarin fee, fee ke sekuritas 0,4% totalnya. Nah, jadi kalaupun ada kerugian itu kita bisa kita anggap sebagai modal usaha, asalkan kerugian itu terukur, kawan-kawan, terukur. Oke? Nanti pelan-pelan kita akan belajar sehingga kerugian-kerugian itu terukur dan rewardnya jauh lebih gede. Sumpah demi apa belum di-record? Udah loh, kalian nih buat takut aja. Udah loh. Oke. Nah, apa aja sih kesalahan para trader pemula? Yang pertama, mental judi dan ingin cepat kaya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang nanyain ke DM ke saya. Nah, pertanyaannya tuh buat kesel kadang. Buat kesel bukan buat kesel itu kenapa? Karena untuk di tahap itu kan kalian harus menjalani pengalaman kalian sendiri dan harus ada ilmu. Nah, mereka tuh blak-blakan. Nanyanya gini, Mbak, saham apa ya yang kira-kira arah? Mbak, saham apa ya yang kira-kira naik kencang? Ya Tuhan, gitu. Kalaupun aku kasih tahu nih saham A, saham B, terkadang perjalanan saham itu menuju arah, menuju naik kencang, pasti ada gelombang-gelombangnya dong. Nah, kalau kalian terbawa gelombang, kalian beli di pucuk terbawa gelombang, pasti kalian ngamuk sama aku. Wow, nggak betul Mbak Dian tuh segala macam. Padahal tuh ilmu kalian tuh yang belum bisa untuk menentukan titik beli mana nih yang pas. Seperti itu. Makanya saya setiap pertanyaan kayak gitu bukan saya sombong, nggak, saya nggak mau jawab. Khawatirnya nanti menyesatkan ke kalian. Kalian sementang-mentang saya yang mention, kalian beli langsung banyak. Karena itu banyak kejadian, guys. Kayak gitu. Kemudian over trading. Nah, over trading ini kalau dalam masa 2 bulan ini nggak apa-apa, boleh. Karena kayak masa pengenalan gitu loh. Cek, suaraku hilang ya? Cek, cek, cek. Hilang nggak suaraku? Aman ya? Kalau over trading itu di masa kita 2 bulan ini nggak apa-apa, pengenalan. Asalkan masih lot 1 sampai 10 lot. Ya, karena dengan sering-sering trading itu kita jadi tahu nih, oh saham ini kayak gini cara mainnya, oh saham ini kayak gini karakternya. Karena tiap saham itu punya karakter masing-masing. Kenapa? Karena orangnya beda-beda ya kan. Yang menggerakkannya itu beda-beda. Jadi untuk selama 2 bulan ini over trading itu nggak apa-apa, it's okay asal lotnya masih terukur. Yang nggak boleh itu
kalau sudah tamat dari kelas ini. Maksudnya bagaimana? Misalnya nih ya, kalian ini udah untung nih, hari ini 40.000 untung. Oke, 40.000 udah untung, udah syukur loh ya kan, 40.000. Siapa coba yang mau ngasih kita 40.000 kita cuma nengok handphone doang. Sedangkan orang itu mesti jadi panas-panasan dia jadi tukang parkir baru dapat duit. Itulah ibaratnya kan. Nah, tapi kita dengan nengok handphone aja udah dapat 40.000 misalnya gitu. Tapi datang si setan tadi kan membisikkan, udah kenapi aja jadi 50.000. Sehingga trading lah kita lagi, cuman mengejarkan si 10.000 tadi ya kan. Trading lagi kita. Itu tuh udah nggak pakai analisa lagi tuh tradingnya. Udah kebanyakan setan isi kepala ini. Udah kainnya aja. Bisa tuh dapat 10.000. Udahlah. Perkara kan kita mau menggenapi 50.000. Yang 40.000 tadi. Jadi loss 10.000. Hilang tak kemana duit tadi. Nah, jadi makanya saya pribadi pun kawan-kawan. Untuk menghindari yang namanya over trading ini. Saya hanya trading di sesi satu. Jadi kalau nanti next ke depannya saya sesi 2 jarang muncul di grup, saya itu tidur. Memang saya sesi 2 enggak trading. Jadi saya tuh hanya trading di sesi satu kawan-kawan. Disitulah saya meramaikan grup-grup, meramaikan grup diskusi kita. Kita cari emiten-emiten yang sedang manggung, hot dan segala macam. Jadi saya sesi satu tuh trading dari jam 9 sampai jam saya itu nyampe di meja komputer saya ini itu jam setengah 9. Habis subuh tuh saya masak, masak ya kan, membabu buta lah pokoknya jam setengah 9 udah analisa-analisa tipis-tipis jam 9 trading sampai jam-jam 11. Biasanya saya udah clear tuh, udah selesai trading saya. Kalaupun masih mau hold itu saya hold, tapi biasanya saya udah punya harga di bawah gitu. Saya tidur satu selesai udah saya matikan komputer, mandi, sholat, makan, nyuapin anak, main sama anak bentar tidur siang. Udah tidur saya, tidur memang betul-betulan tidur. Udah bangun tidur baru saya nengok oh, saham tadi apa ya kabarnya. Kalau saya mah hakul yakin saya simpan. Kalau saya nggak hakul yakin udah saya jual aja. Kayak gitu teman-teman. Karena yang penting tuh kalau saya ya, kalau saya sekarang, saya itu kan dua sekuritas ya. Stockbit itu untuk saya simpen, saya swingkan bahasanya. Kalau KBR tuh yang saya main harian. Nah, saya itu udah apa ya bahasanya? Saya itu saya menargetkan gitu loh kalau di sekarang ini ya. Kalau kalian jangan kayak gitu dulu. Kalau saya itu nggak muluk-muluk, saya menargetkan dari saham harian saya itu saya minimal dapat 1 juta. Kalau saya sudah trading hasilnya 1 juta, udah saya cukupin. Nah, biasanya pun saya target 1 juta tuh hasilnya lebih-lebih. Nah, untuk loss, saya kalau udah satu hari tuh loss 500.000, udah saya cukupkan. Itu kalau trading harian ya, trading harian yang kayak scalping, kayak gitu. Tapi kalau swing enggak, saya simpan aja. Berdasarkan analisa-analisa. Nah, jadi over trading itu juga hati-hati kalau saya itu supaya tidak over trading, saya membatasi jam trading saya. Membatasi jam trading saya. Kalau sekiranya udah capek atau udah ngantuk, udahlah saya matikan aja PC mending tidur daripada saya paksakan modal trading harian saya, modal modal scalping saya kecil kawan-kawan. Modal scalping saya itu di bawah 50 juta. Di bawah 50 juta. Modal scalping saya kecil. Kemudian tidak mau cut loss. Nah, tidak mau cut loss ini juga misal nih ya kan dia itu aku yakin nih sama saham A gitu. Kenapa nggak mau cut loss? Kata si kata si influencer ini itu harganya akan ke sini. Nah, dia tuh berpegangan sama kata-kata orang. Padahal kan trading itu tuh kita cukup percaya analisa kita, analisa chartnya, dan padukan dengan sentimen sama flow. Kalau semua analisa itu berkata harus cut loss, ya cut loss. Kalau saya, ya kalau saya mending cut loss. Saya tuh cut loss, kawan-kawan. Saya cut loss, saya tuh enggak yang saya cut loss. Saya cut loss, kalau waktunya cut loss, saya cut loss. Misal nih, titik cut loss saya itu adalah 5 juta. 5 juta tuh besar sebenarnya ya, UMR gitu kan. Tapi kalau saya yang cut loss, yang tadinya saya minus 5 juta, bisa jadi minus 15 juta atau 20 juta. Nah, dari saya yang minus 5 juta, saya punya uang lagi kan.
setelah saya cut loss. Dari yang saya punya uang itu, teman-teman, saya bisa beli lagi saham tersebut di harga bawah. Kalau memang dia berpotensi mantul atau cari peluang di saham yang lain. Kalau saya kayak gitu. Kalau saya disiplin terhadap stop loss. Kalau waktunya cut loss, ya cut loss. Berarti saya mengakui bahwa analisa saya tidak benar. Market tidak berpihak sama saya. Kayak gitu. Nggak apa-apa, jangan kena mental. Besok kita cari lagi. Pasti ada. Masa dari 900 saham kita nggak bisa menemukan satu yang potensial? Seperti itu ya kawan-kawan. Kemudian FOMO. FOMO itu dia kayak takut ketinggalan. FOMO itu takut ketinggalan. Kemudian mengikuti perasaan bukan trading plan. Nah, ini harapan itu bukanlah merupakan strategi trading. Saya walau saya ya, tapi saya pada akhirnya saya belajar dari pengalaman. Ini pengalaman saya. Tahun lalu ya tahun lalu tahun inilah ya 2 tahun inilah 2024 2025 saya itu udah tradingin Enrek Dewa BRMS itu dari harga seratusan teman-teman, seratusan. Nah, tapi memang saat itu banyak isu-isu nih. Nah, saya aja yang nggak percaya dengan omongan orang. Saya trading, teman-teman. Saya trading di saham Bakri itu, trading dan cuan, selalu cuan. Berdasarkan apa? eh, Analisa-analisa yang akan kita pelajari nanti. Misalnya ada chart pattern, ada setup yang matang. Nah, saya masuk berdasarkan setup itu dan cuan. Nah, sayangnya ya kalaulah saya memegang itu dari awal sampai sekarang pasti dia keuntungannya tuh berkali-kali lipat daripada kita keluar masuk, ya kan? Walaupun sama-sama cuan, tapi effortnya itu pasti lebih effort yang dari keluar masuk daripada simpen. Nah, dari antara saham Bakri, ya saham Bakri Group itu ada Dewa, Enrek, Bumi, BRMS, FKTR. Bumi yang belum bergerak, kawan-kawan. Bumi yang belum bergerak. Makanya ketika saya menganalisa Bumi, oh ada nih pintu masuknya. Saya masuk, udah saya simpan aja. Dengan aku yakin pengalaman dari saham-saham Bakri yang sebelumnya dan analisa-analisa yang menunjang itu. Nah, jadi perasaan itu bukanlah trading plan. Perasaan itu bukan trading plan. Oke, jadi tetap pada analisa kita. Kalau pada saham-saham Bakri sebelumnya saya pakai time frame daily hingga saya cuan dan jual, masuk lagi cuan dan jual. Nah, kali ini saya masuknya pakai time frame yang gede. Nanti akan kita bahas apa itu time frame segala macam. Kenapa? Karena saya mengikuti dari pengalaman sebelumnya. Nah, itu gunanya kan? Saya suruh kalian catat saham berdasarkan apa? Berdasarkan kepemilikannya. Dari situ kita bisa membaca track recordnya. Yang tadinya misal, saya berani nih masuk saham BRMS misalnya nih, misalnya 2 juta, misal gitu kan, 2 juta. Nah, sekarang kan kita udah punya pengalaman-pengalaman. Dari pengalaman-pengalamannya itu kita jadi punya analisa tambahan. Bahasanya itu sekarang conviction. Dari situ kita berani masuk lebih dari yang sebelumnya, teman-teman. Kayak gitu. Jadi di market itu, teman-teman ya, ketika kalian memutuskan diri untuk berkarir atau menjadi pelaku pasar modal, maka di detik itu juga kalian tidak akan pernah berhenti belajar. Kalau kalian berhenti belajar, maka itulah titik awal kalian stuck, habis itu cecer, gitu. Dan ya, saya bisa bilang, ya, saya itu dulu kuliah berprestasi dan pinter. Saya itu tamat cum laude pada saat itu ya, tahun 2016 itu kan belum ada inflasi IPK ya. Kalau sekarang kan IPK kan beserak kali. Dan saya itu tamatan pertama loh di jurusan saya. Angkatan lalu tuh kajur saya ikut belajar di KTP. Dan saya bisa bilang otak saya tuh lebih kepake tuh sekarang. Saya itu lebih pinternya itu sekarang sejak trading daripada dulu pas kuliah. Padahal kuliah tuh saya belajar. Jadi memang enggak berhenti kita teman-teman. Kita tuh enggak berhenti belajar.
Nanti kalian akan ngerasakan, dan yang emak-emak di sini pasti banyak emak-emak ya, yang kayak saya emak-emak, pasti kalian ngerasakan itu, kalian tuh menemukan dunia yang lain. Walaupun kita itu di rumah aja bersama panci-panci kesayangan kita, wajan-wajan kesayangan kita, anak-anak yang sangat kita sayangi, tapi kita punya dunia lain. Dan itu yang saya rasakan ya, menjadi satu ruang untuk saya mengaktualisasi diri. Karena kan kita ya namanya curcol ya mama ya. Kita kan capek ya juga ya kan. Masak, ngurus anak, ngurus rumah ini. Sehingga kita tuh nggak punya ruang untuk diri kita sendiri. Nah, kalau saya tuh trading itu adalah ruang untuk diri saya sendiri. Dan saya tuh bukan juga yang tipikal hangout ke mall gitu. Saya nggak tipikal yang kayak gitu. Karena kan saya ke mall aja pun udah jauh, rumah saya pelosok. Healing terjauh saya adalah pamat aja udah alhamdulillah. Itu teman-teman yang saya jalani ya. Dan kalau kalian sudah menemukan titik kenyamanan itu, kalian nyaman dengan chart-chart itu, insya Allah pelan-pelan. Tinggal pelan-pelan atur napas, pelan-pelan atur modal, tenangkan dirinya. Insya Allah kalian pasti bisa. Kita nggak usah muluk-muluk lah bisa beli Ferrari. Nggak usah muluk-muluk lah. Karena kita sadar diri modal kita juga nggak seberapa. Setidaknya teman-teman. Ya, setidaknya kita bisa mendapatkan penghasilan dari rumah. Kita bisa beli skincare tanpa minta uang suami. Itu udah satu pencapaian yang luar biasa. Dan saya dulu dari step yang saya jalani itu teman-teman. Ya, 1 tahun pertama yang sangat keras saya menempa diri saya hingga terjadilah COVID. Suami saya fotografer ya. COVID kan nggak ada orang kawin, weh. COVID tuh nggak ada orang pesta. Mau makan apa kami suamiku nggak ada moto. Kalian bayangkan. Nah, kalaulah saat itu aku tidak menempa diriku selama setahun, jadi setelah COVID itu, aku beranikan diri kan. Aku tanya lakiku, eh ada nggak job bulan ini? Nggak ada lah. Mana ada moto orang pesta aja nggak boleh kan gitu kan? Kalau COVID kemarin kan nggak boleh ada keramaian. Ya udah sinilah minta 10 juta. Aku minta dia 10 juta ya kan. Itu nih inilah pokoknya. Ibaratnya tuh kayak orang udah kepepet gitu loh. We. Kami dapat duit dari mana? Ada sih tabungan. Tapi tabungan itu kan yang namanya tabungan kalau dimakan pasti habis. Selanjutnya mau pakai apa lagi kami hidup gitulah. Mau minta sama orang tua ya malu lah ngapain kawin kalau masih minta gitu kan. Jadi dari 10 juta itu teman-teman 10 juta dengan cara strategi yang udah aku temukan dan trading harian dari 10 juta itu aku sebulan bisa dapat 3 juta, 2 juta, 4 juta. Artinya dengan modal 10 juta aku tuh udah dapat UMR kabupaten kami loh. Dan biaya hidup kami tuh murah di sini teman-teman. 1,5 juta tuh kami udah bisa hidup. 1,5 juta udah bisa hidup. Dan dari hasil trading aku itu bisa aku menghidupi. Dan kalian ini klaimnya aku lucu. Dan itu memang kayak apa ya, kayak turning point gitu. Karena kan selama ini kan aku kan cuma belajar aja kayak udah nyaman. Allah suami aku juga kerja duitnya ada banyak gitu kan. Jadi ya trading tuh ya hanya trading gitu kan. Jadi ketika ada tanggung jawab besar, itulah kayak batu lompatan yang sangat tinggi. Sehingga aku tuh bertanggung jawab dan ternyata menjadi eh aku yang sekarang sih begitu teman-teman. Jadi intinya adalah kawan-kawan fokus, tenangkan diri, atur strategi, dan 1 tahun 6 bulan lah. Kalau saya itu dulu sendiri 1 tahun, kalian 6 bulan bisa. Karena 2 bulan ini akan bersama saya, 4 bulan sisanya kalian menemukan jati diri, setengah tahun nih kalian proses belajarnya, setengah tahun kemudian eh menemukan mengasah strategi tahun depannya, insya Allah kalian sudah bisa merasakan hasil dari saham ini bisalah untuk beli kebutuhan kalian seperti itu. Udahlah, kalian nih aku gosip, kalian gosip juga di situ ya. Kalian nih malah ngetawain logat aku, memang ya Allah. Nah, dah lah. Sekarang kita udah ini udah serius ya belajarnya, ini udah serius. Jangan kalian gosip-gosip. Sekarang kita masuk nih ke konstruksi of chart. Sudah nih ya.
psikologi sudah kita tenangkan, oke, sudah kita tenangkan. Nanti tuh akan ada gejolak-gejolak emosi. Ingat kataku bahwa kita di sini adalah dalam berproses mencari uang, bukan cari masalah atau cari penyakit. Jadi kalau udah terlalu berat untuk dijalani, udah tidur dulu, istirahat, ya kan? Bilang Kak Ros, istirahat dulu, tenangkan. Oh, kalau waktunya cut loss ya cut loss. Kalau emosinya terlalu bergejolak setelah cut loss, sudah tenangkan diri. Diam aja dulu, nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Nggak ngapa-ngapain itu juga termasuk apa loh, strategi trading. Tidak ngapa-ngapain itu termasuk strategi trading. Atau kalau bahasa kerennya itu cash, cash itu juga termasuk strategi trading. Enggak beli itu juga termasuk strategi trading. Tapi bukan selamanya enggak beli ya, weh. Maksudnya nih abis cut loss kan, atau marketnya lagi enggak enak, lagi turun. Ya udah kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Itu udah salah satu strategi trading yang paling tepat. Kalian melindungi harta kalian daripada kalian ego, apa sok-sokan. Oh, rungkat. Oke, ini jam berapa? Jam 9. Oke. Ini kita habiskan dulu sedikit. Kita masuk ke chart ya. Chart ini nanti yang akan menjadi senjata utama kita. Apa sih itu chart? Nah, chart adalah sebuah gambar yang fungsi utamanya menunjukkan riwayat pergerakan. Riwayat. Riwayat itu berarti kan kita membaca dari masa lalunya, ya kan? Makanya saya suka analisa teknikal ini karena saya bisa melihat riwayat masa lalunya. Baik dari tahun 2008, dari tahun awal dia lahir, awal dia ada di Bursa Efek, bahkan beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa menit yang lalu, itu semua tergambar di chart, teman-teman. Pelan-pelan kita pelajari. Dalam satu periode tertentu. Nah, periode tertentu inilah yang saya sebut tadi sebagai time frame. Time frame. Time frame. Ya, bisa kita ganti-ganti nih time frame-nya, periode waktu tertentunya. Bisa di daily, 1 hari, atau di weekly, 1 minggu, atau minute, 1 menit, 5 menit, 3 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam gitu. Dan dia dibutuhkan sebagai analisa untuk alat utama untuk menganalisa teknikal. Ada 3 jenis chart, ya, line chart, bar chart, candlestick chart. Nah, ini gambarnya. Oke, pertanyaan saya, ketika kalian login pertama di menu home pada KB Ara dan menu search pada gambar market di Stockbit, itu termasuk chart apa? Line chart, bar chart, atau candlestick? Betul, jawabannya adalah line chart. Oke, tadi ada komen yang nanya, untuk psikologi berapa sih minimal cut loss sebaiknya? Nah, itu untuk level cut loss, saya nggak bisa jawab mutlak kayak gitu kawan-kawan. Karena beda setup, beda strategi, beda dia kawan-kawan. Kalau saya scalping, cut loss itu 2-3%. Kalau saya swing itu biasanya di 5-8%. Kalau saya yang hold lama namanya position trading nanti akan kita pelajari itu bisa sampai di belasan persen, di 15%. Kayak gitu. Pelan-pelan kita pelajari. Sabar. Jadi selama seminggu 2 minggu ini pakai satu lot aja dulu. Karena emang ilmu kita belum mumpuni untuk lebih-lebih. Kita sepakati ya, yang dekat Stockbit dan KBRA itu adalah line chart. Dia berupa kayak garis saja, nyet gitu, garis. Nah, yang akan kita pelajari detail adalah candlestick chart. Candle, candle, candle artinya apa? Candle, lilin, ya kan, lilin. Jadi kalau ditanya orang, apa kerja kau? Ku tengok di rumah aja kau, tapi besar kali rumah kau. Ada loh orang nanya kayak gitu weh sama aku. Ngepet, ku bilang. Capek kali aku menjelaskannya. Kan betul, kan lilin yang kita jaga ya kan, jaga lilin, candlestick. Kenapa dibilang candle? Karena dia memang seperti lilin ya, seperti lilin.
Karena dia memang seperti lilin, ada sumbunya. Oke? Sudah? Aku minum dulu. Sudah bisa fokus? Kita eh oke. Kita habiskan dulu malam ini tentang si candlestick chart ini. Candlestick chart teman-teman. Oke, fokus ya. Candlestick chart ini ya dibagi menjadi dua, dikelompokkan atau dipisahkan menjadi dua. Ada bullish dan bearish candle. Bullish dan bearish candle, merah dan hijau. Bullish itu dia selalu menggambarkan kenaikan berwarna hijau dan bearish selalu menggambarkan penurunan berwarna merah. Kenapa dikatakan bullish? Bullish itu berasal dari kata bull. Bull. Apa bull? Banteng. Oke. Jadi banteng itu karakter menyerangnya bagaimana? Dia menyeruduk dari bawah ke atas. Nah, makanya dia dibilang melambangkan kenaikan bullish. PDI. Anda oposisi. Kemudian bearish itu kan beruang. Dia bagaimana cara menyerangnya? Mencakar dari atas ke bawah. Itu sebenarnya filosofinya. Oke? Jadi ya ingat aja kalau kata-kata bullish berarti itu melambangkan kenaikan, bearish itu penurunan. Nah, pada candlestick ini kawan-kawan, satu batang candle itu memuat 4 informasi. Apa aja namanya? Ada harga pembukaan atau di sini opening. Oh, harga tertinggi itu adalah high, harga terendah adalah low, harga penutupan adalah close. Nah, jadi kalau kalian ketemu nih entah di sosial media atau di mana-mana ada istilah OHLC itu berarti harga opening, high, low, dan close. Nah, itu dia artinya. Nanti, ih, Mbak Dian kok nggak ngajari ya tentang OHLC ini? Itu apa pula itu? Nah, sebenarnya itu bahasa modernnya aja gitu. Harga opening, high tertinggi, low terendah, C closing penutupan. Itu, oke? Ternyata, nanti kalian rasakanlah sendiri setelah kita belajar. Sebenarnya ilmu di saham ini ilmu sehari-hari. Semua sehari-hari. Cuman orang-orang itu yang mengistilahkannya itu modern kali. Kayaknya high class kali. Sehingga otak kita ini udah membal dulu mendengar namanya. Padahal, ya Allah, yang ada di dapur kita pun dia ada. Oh, itu open. Oke, kita bahas. Oke. Nah, pertama. Nah, pertama. Apa itu high? Ini dia high. Level high, ini open, ini close, ini low. Nah, jadi candle ini kawan-kawan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada body candle. Body candle inilah yang masih. Body candle inilah yang berwarna. Yang ada warnanya. Jadi, yang warna merah dan hijau itulah bagian dari body candle. Oke, selanjutnya di sini ada garis atau saya sebut sebagai ekor aja lah, kita bilang ekor atau bahasa kerennya low, ekor. Ekor inilah dia yang menjadi riwayat harga terendah ekor. Oke, ini ada jambolnya, sumbunya disebut level high tertinggi atau kita sebutlah antena. Oke, jadi kita sebut aja ekor dan antena biar enak otak kita mengingatnya. Antena ini adalah level harga tertinggi. Ekor terendah, antena tertinggi. Selanjutnya, body candle ini yang memuat informasi harga open dan close. Oke. Nah, open dan close ini kawan-kawan, inilah yang nantinya akan menentukan warna candle. Selesai sampai situ. Kita bahas bullish candle. Oke, dengarkan omongan saya dulu. Candle berwarna hijau terjadi apabila harga penutupan ditutup di atas harga pembukaan. Harga penutupan nih
ditutup di atas harga pembukaan. Makanya tercipta warna hijau. Disebut bullish candle. Oke, misal tadi. Misal nih, saham PAMG, ya kan PAMG misal ya, ini saya nggak nengok harganya, ini misal aja. Dia openingnya di harga 67, oke? 67, 67, closingnya di harga 77. Closingnya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Maka warna candlenya apa? Hijau. Oke? Sampai sini paham? Di warna hijau? Oke. Sekarang sekarang ada namanya bearish candle. Nah, bearish candle itu warnanya merah. Kenapa warna merah? Candle merah itu terjadi ketika harga closing ditutup lebih rendah daripada harga opening. Misal, saham Inet misal ya, hari ini merah tapi saya nggak tahu harganya lupa. Dibuka di harga misal 700. Closingnya berapa? 671. Lebih rendah apa lebih tinggi closingnya? Lebih rendah. Maka candlenya berwarna merah. Jadi inilah yang membedakan warna candle merah dan hijau. Kalau untuk ekor dan antena artinya sama. Sampai sini paham? Paham si merah dan si hijau? Paham? Oke. Kemudian, oke, clear ya. Merah dan hijau clear. Kemudian kita bahas si ekor. Ekor dan antena ini mau dimanapun dia artinya sama. Sekarang kita ke ekor. Nih saya hapus dulu coret-coretannya. Ekor. Ekor ini tadi apa? Riwayat harga terendah. Oke? Riwayat harga terendah. Karena dia riwayat, makanya dia cuma garis doang, nggak ada bodinya. Nah, pertanyaan saya, riwayat harga terendah itu kawan-kawan, apakah dia masih di level itu atau sudah bergerak naik? Riwayat harga terendah. Sudah bergerak. Oke, sudah bergerak. Kita sepakati ya bahwa yang namanya riwayat itu dia sudah berlalu, sudah bergerak. Riwayat harga terendah berarti harga sekarang tidak lagi di level terendah, sudah bergerak. Pertanyaan saya, coba dipikir pakai logika. Harganya nih terendah nih, ya kan? Ini dia di harga terendah. Tapi dia bergerak ke atas sehingga dia menjadi ekor. Pertanyaan saya, siapa yang menyebabkan harga itu bisa bergerak ke atas? Kenapa harga suatu barang itu bisa naik? Karena ada siapa? Nah, gitu dia bahasanya. Misal nih, misal apa ya? Misal nih, misal. Ini kan mau Natalan ya? Mau Natalan. Kenapa pohon Natal itu jauh lebih mahal? Tiba-tiba. Kenapa? Karena ada yang banyak mau beli. Banyak permintaan karena emang mau Natalan. Nah, maka kawan-kawan, oke, ekor, ini kita sepakati ya, yang membuat harga bergerak adalah buyer. Kita kunci nih, ceder, kita kunci ya. Jawabannya, yang membuat riwayat harga terendah itu adalah ekor. Kenapa? Karena kan dia riwayat nih, bergerak naik ke atas. Pertanyaan saya, ekor itu disebabkan oleh buyer. Ekor disebabkan oleh buyer, pembeli. Kenapa?
Karena pembeli mampu mengangkat harga dari titik terlow sampai dia naik. Nah, berarti kalau semakin panjang ekornya, kekuatan bayarnya semakin kuat apa melemah? Semakin kuat. Oke. Kita sepakati ya, berarti ekor ini adalah riwayat buyer. Oke. Nah, misal nih ya, sahamnya nih, misalnya ya, sahamnya opennya dari harga 110, kemudian closingnya ada di 121, kemudian dia sempat nih low, ada di 103 titik terendahnya. Dan high-nya itu ada di 129. Nah, ini misal ya. Ini misal lah, ini level high, level close, level open, level low-nya. Nah, misal nih, misal. Dia open satu saham A di harga 110. Kemudian dia naik nih sampai jam 9 ke 117. Turun sampai ke 103. Ini kan titik terendahnya nih. Di 103 ternyata dia naik. Tidak jebol. Ibaratnya itu dia tertahan di 103 dan pelan-pelan bergerak naik. Sampai dari 103 dia bergerak naik sampai ke titiknya di 129. Ke titik tertinggi. 129. Nah, maka dia mencapailah titik high, titik tertinggi dan menjadi antena. Artinya, apakah dia closing market masih bertahan di 129 atau turun? Jawabannya turun. Berarti level antena adalah riwayat harga tertinggi. Pertanyaan saya, siapa yang menyebabkan antena? Jawabannya seller, betul, pinter. Kenapa? Kenapa seller? Karena kan ini harganya udah tertinggi ya. Udah di 129. Tiba-tiba di 129 ini nggak nyampe dia ke harga-harga selanjutnya. Karena udah banyak yang jualan. Kalau banyak yang jualan, harganya akan naik apa turun? Turun. Misal, coba yang di Jawa angkat tangan. Saya ada dengar nih, kalau cabai di Jawa sekarang turun, betul nggak, Wi? Cabai di Jawa sekarang turun, benar. Nah, kenapa cabai di Jawa turun? Karena cabai dari Takengon, Aceh dibawa, ya kan? Banyak barang, betul, kayak gitu dia. Ketika banyak barang, harga turun. Banyak yang jualan, harga turun. Jadi prinsip ekonomi itu masuk ke saham. Jadi paham? Jadi kalau banyak jualan, ya banyak seller, maka harganya turun. Jadi kita kunci antena adalah riwayat siapa? Orang jualan, seller. Maka kalau tiba-tiba nanti kalian ketemu candle, antenanya panjang, misal nih, kalian ini udah beli nih ya dari bawah, tiba-tiba nih naik, naik, naik sahamnya. Tiba-tiba di atas muncul candle dengan antena yang panjang. Itu artinya apa? Sudah banyak yang jualan. Sebaiknya kalian ngapain? Ikutan jualan juga. Kalau ilmunya belum panjang, cuma sampai antena, ya ikutan jualan juga. Ya kan? Jangan nanti ke nanti, karena kita belum tahu ilmunya selanjutnya. Oke, gitu ya. Sampai sini paham tentang si candle? Membedakan warna merah dan hijau, antena dan ekor? Paham? Oke, coba kita latihan satu dulu ini. Habis ini kita langsung sesi tanya jawab. Ini kita langsung ke chart. Di sini saya pakai Trading View. Trading View ini gratis. Nah, Trading View ini gratis. Nah, ini contohnya ada di saham bumi. Tadi barusan saya menganalisa saham bumi. Nih, mana nih kolom chat? Kita nih latihan dulu, oke?
menganalisa. Nih, pertanyaan saya. Nih saya kotakin. Ini dulu. Candle yang saya kotakin ini tanggal 10. Saya mau bertanya. Harga openingnya di atas atau di bawah? Opening. Awas ada salah jawab. Oke, betul. Pinter. Matanya melek semua. Opening di bawah ini. Kenapa di bawah? Karena dia berwarna hijau. Ingat hijau, closingnya di atas. Nah, pertanyaan saya. Pada candle yang saya kotakin, mana titik terendahnya? Low-nya itu ada di mana? Betul, low-nya itu sama dengan open. Kenapa? Karena dia enggak punya ekor. Nah, kalau dari sini, dari tampilan ini, kekuatan buyer-nya lebih kuat buyer atau seller? Jawabannya buyer. Kenapa? Karena bahkan nggak ada harga terendah dari harga open. Harga opennya itu sama dengan harga terendah di hari itu. Berarti kan buyernya kuat nih. Ada antena, tapi kan pendek. Lebih panjang antena atau body candle? Body. Dari perbandingan body dan antena itu kita bisa juga membandingkan, oh ini kekuatan buyer. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saya hapus. Nih, pada candle yang saya kotakin, di mana harga closing? Atas atau bawah? Siapa jawab atas tuh? Saya sentil temboloknya. Jawabannya bawah. Kenapa bawah? Karena dia berwarna merah. Ingat, candle bearish. Candle bearish ini kan penutupan di bawah harga closing. Nah, berarti closingnya itu di harga 344, openingnya 370. Pertanyaan saya, pada candle ini, siapa yang mendominasi, seller atau buyer? Jawabannya seller. Kenapa? Udahlah antenanya panjang, warna merah pula, ya kan? Nah, itu dia. Oke, jadi dari sini teman-teman, kalian bisa ngelihat, oh ternyata ini buyer, yang mendominasi ini seller. Nah, candle hari ini, mau bersih Mas. Candle hari ini kira-kira apa terjemahannya? Pak, buyer mendominasi, betul. Mulai pinter. Oke, betul. Kemudian catat lagi, catat boleh dicatat di buku aja. Terakhir, ciri-ciri buyer kuat. Atau bukan ciri-ciri buyer kuat ya? Apa ya? Ya bolehlah ciri-ciri buyer kuat judulnya. Selalu membuat harga lebih tinggi. Tuh, catat. Selalu membuat harga lebih tinggi. Atau bisa dibilang karakteristik buyer atau sifat buyer. Sifat buyer itu selalu membuat harga lebih tinggi. Nah, sifat buyer, sifat seller. Sifat seller itu adalah selalu membuat harga lebih rendah. Oke, sudah dicatat 2 poin itu. Nah, pertanyaan saya, identifikasi ini. Dari candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari candle mana sampai mana dikatakan buyer kuat dan dari mana sampai mana ada seller. 1 sampai 5 buyer kuat, betul.
Yang keenam ada seller. Betul. Sini kita identifikasi. Nanti besok kita jelaskan lebih lanjut. Udah masuk ke jenis-jenis candle. Perhatikan saya bilang apa? Ciri-ciri buyer selalu membuat level harga lebih tinggi. Level harga lebih tinggi itu ditandai dari apa? Antena dan ekor. Lebih tinggi nggak nih? Kayak naik tangga. Kelihatan? Bisa lihat di sini. Antenanya, candle sebelumnya, candle keempat ada di 378. Di candle ke 5382. Lebih tinggi atau enggak dari candle sebelumnya? Lebih tinggi. Maka sampai dengan candle kelima, buyer masih kuat. Oke, paham? Begitu juga dengan ekornya ataupun harga opennya. Lihat, ini kan bertingkat dia. Ini ekornya 238, di sini 250, di sini 276, di sini 326, di sini 354. Maka kita simpulkan antara candle satu dan candle kelima masih mendominasi. Siapa jawabannya? Buyer. Kita belum belajar resist. Belum sampai situ materi kita. Sepakat? Nah, kita identifikasi nih candle keenam. Apakah candle keenam menciptakan harga lebih tinggi? Jawabannya iya. Ini. Antenanya lebih tinggi. Ekornya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Maka pada candle keenam ini sudah didominasi oleh seller. Jadi, karena pelajaran kita masih tentang candle, kalau kalian ketemu case seperti ini dan punya barang dari bawah, ketemu si seller ini, sebaiknya kalian jualan. Gitu. Nanti ada analisa-analisa lain untuk melihat apakah dia bisa di hold lama. Nah, itu satu-satu nanti kita pelajarin. Sampai di sini paham tentang perbedaan candle hijau, candle merah, kekuatan seller, kekuatan buyer. Paham? Nah, berarti target kompetensi kita yang pertama dan kedua sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Sudah itu dulu teman-teman materi kita hari ini. Besok kita ada kelas selanjutnya. Kita akan sambung materi kita tentang apa nih? Jenis-jenis candle seperti itu. Oke. Sampai ketemu besok. Ini kita boleh open mic. Silahkan Open mic. pada Ya, pertanyaan. pertanyaannya mengingat jamnya ini berapa? Dua perempuan, dua laki-laki, Mbak Di? Boleh? Oke, teman-teman bisa raise hand. Oke, sudah ada. Bentar, aku buka dulu mic-nya. eh Dua perempuan, dua laki-laki ya, guys. Mute all. Kok mute all? Tunggu, tunggu, tunggu. Halo. Udah bisa? Coba, bisa buka mic-nya? Bisa? Halo, halo. Halo, halo. Cek, cek, cek. Oke, baik, bisa. Untuk dua perempuan, dua laki-laki, bisa Mbak Putri dulu, monggo. Oke, Mbak Dila. Halo, Cek Go. Halo. Cek Go, mau Betul. tanya. Mm-mm. Ini soal yang psikologi. Mm-mm. Jadi, em, sebelumnya aku pernah join KTP 14, Cek Go. Cuma karena sakit, jadi nggak lulus. Oh. Nah, Jadi ini daftarnya war. War lagi berarti nih. iya ngewar lagi. Oke. Nah, terus gini, Cek Go. Soal psikologi. Jadi, udah analisa beberapa. Aku tetap on track sesuai pelajarannya ini bahas psikologi. Mm-mm. Nah, jadi aku itu masih ada kesulitan apa ya maksudnya ini nih mentalnya ketinggian gitu loh, Jegu. Jadi kadang udah ngerasa kayak ini kayaknya turun nih gitu kalau ngeliat baca dari candle gitu kan. Terus udah ya bisa dibilang loss juga kan. Tapi kok susah banget ya gitu, Cigu. Rasanya kayak udah jual aja gitu kayak mau cut loss itu
sayang sampai akhirnya ya makin lama makin dalam kan minusnya gitu. Nah, itu gimana ya, Cikgu? Maksudnya untuk mengurangi rasa kepedean ini, maksudnya bukan pede, maksudnya mentalnya itu terlalu baja gitu, Cikgu. Nah, itu gimana ya cara untuk mengurangi itu? Gitu sih, Jadinya Cikgu. sayang cut loss gitu ya intinya. Iya, jadinya kayak Nah, di hold terus gitu. oke. Aku juga pernah di fase itu. Jadi untuk membuktikan betul nggak nih aku cut loss ya kan? Nanti jangan-jangan dia cut loss dia malah terbang gitu kan? Maka solusinya cut loss setengah. Misalnya punya berapa lot? Dua, misalnya 5 lot gitu. Jual cut loss dulu 3 lot. Sudah. Kalau nanti ternyata dia makin jeblok, loss kita selanjutnya nggak dalam. Kalau nanti ternyata dia terbang, kita masih punya porsi. Kita bisa tambah muatan. Kayak gitu. Itu untuk melatih dirinya. Karena terkadang memang tidak tepatnya meletakkan titik stop loss. Itu juga harus hati-hati. Jadi stop loss pun bukan sembarang stop loss. Ya, kayak gitu. Oke, paham? Mana orangnya hilang? Eh, aku di ghosting. Selanjutnya lah. Yuk, selanjutnya. Hayatul Ridoni. Mbak Hayatul Ridoni. Mana weh? Nggak ada. Nggak ada suaranya. Toto Toharudin. 591. Monggo. Oke, Mbak Di udah Halo? kembali. Bentar. Eh, Ini, oh. aku ada weh. Ada aman, Mbak Di? Ah, Aman. kenapa tadi aku tiba-tiba terlokot ya? Ini sekarang Itu muka karena aku. ngomongin cut loss, Cikgu. Oke. Mbak Putri satu lagi ya, karena gantian sama teman-teman yang lain. Monggo. Iya, yuk. Iya, oke. Nah, Cigu, kan tadi Cigu sempat bilang kalau cut loss itu set di 2-5% gitu. Nah, tapi case-nya Cigu, namanya newbie, kita main di gorengan karena modalnya juga nggak banyak kan Cigu. Mm-mm. Nah, tapi kalau ngelihat polanya si siapa namanya si Sam-Sam gorengan itu, memang dia kadang turun dulu 5%-an, baru tuh dibuat sama si bandar terbang terbang jauh melambung tinggi. Nah, itu gimana ya Cigu? Maksudnya untuk em, apa ya jadinya ya mental kita terkoyak-koyak gitu loh Cigu antara hold jual atau apa gitu terus kalau yang kayak Cigu bilang kan jual setengah gitu. Nah ya maksudnya kalau jual setengah itu kita ngerasa kayak ya jadinya balik modal doang gak sih Cigu dari profit itu gitu sih Cigu. Oke. Nah, itu memang butuh jam terbang gitu. Ya, butuh jam terbang. Dan cara main bandar itu yang perlu kita amati. Memang betul, banyak bandar yang dia memang nurunkan dulu baru dibawanya. Karena dia nurunkan itu kenapa? Nyari barang. Dia mau nambah muatan. Sedangkan barang-barang itu banyak di apa bahasanya? Di tangan-tangan retail gitu, di tangan-tangan kita. Jadi dia memaksa kita untuk kita jualan, dia dapat baru dinaikkannya. Kayak gitu. Jadi memang itulah kenapa teman-teman selagi masa belajar pakai lot kecil aja dulu, nggak apa-apa. Ibaratnya tuh ba- lebih bagus loh kita itu trading bisa ngebalikkan modal. Karena banyak orang trading tuh malah dia masukkan sepeda motor, terjual rumahnya gitu loh bahasanya ya kan. Jadi makanya santai aja dulu, santai aja. Kasih timeline ke diri kalian. 1 tahun pertama, kalau saya dulu emang saya tekankan, 1 tahun pertama tuh goal saya adalah mencari jati diri dan strategi yang tepat. Nah, karena kita udah belajar di KTP ini nanti 6 bulan itu kalian harus sudah bisa menemukan strategi yang tepat itu yang mana dan mengembangkannya 1 tahun udah tahu, tahun selanjutnya udah bisa kalian merasakan hasil. Jadi agar mentalnya tuh nggak kena sekali, pakai modal kecil aja dulu. Modal berapa yang kalian ikhlas hilang? Nah, setiap orang kan beda-beda. Seperti itu. Agar apa? Bisa tahu karakter bandar sambil dicatat. Dijalani pengalaman tradingnya. Kalau ilmu bisa dipelajari, tapi pengalaman itu nggak bisa kalian beli. Weh. Apa yang saya alami itu nggak bisa dengan... Halo guys, cek. Ya Allah weh. Halo, Iya, Mbak, aman. Nah, mati Gimana? lampu aman di sini. Cigu. Oh iya, mati lampu dilangkat. Mbak Di nggak usah on Halo, cam cek apa suara gitu aku ada nggak lebih nih weh? ini. Aman. Aman, Mbak.
Aman, Gak stabil di aman. sini, internet mati lampu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah, yuk itu satu orang bertanya lagi ya, kali ya. Ini udah nggak bersahabat nih cuaca di sini. Satu lagi laki-laki, besok kita sambung ya. Besok kita sambung. Ada laki-laki ngelek ya? Ya Tuhan. Oke deh, teman-teman. Terima kasih Kak Dilan. Makasih Kak Dia.